Lu sering gak sih melihat Bekti misalnya mengeluhkan penyakit atau pusing atau segala macam? Karena kalau ke gue tuh dia selalu ceria. Betul, betul. Di sebulan terakhir ini Bekti memang sering mengeluhkan pusing gitu loh. Jadi memang kita tahu? Tahu itu, tahu. Kenapa? Karena kalau lagi duduk jam gitu dia gini. Pusing banget Tendi, pusing banget gitu. Nah, cerita dong waktu dikabarin Bekti kejadiannya pecah pembuluh darah di otak, where were you? Waktu tanggal 28 Desember itu hari Rabu. Selasa malam itu Dila sempat WhatsApp istrinya. Teh, besok kita ketemuan ya, mau surprise buat Bekti. Jadi mereka berdua ini pasangan yang selalu full of surprises. Aku pikir oh ya berarti tanggal 28 di hari Rabu aku gak kemana-mana karena jam 12 siang mau surprise Bekti. Jam 12 siang itu harusnya surprise Bekti tanggal 28 itu? Iya. Tapi di jam 12 siang itu dia udah di IGD. Jam 7 dia udah kejadian itu ya? Setengah 8. Iya. Di momen itu yang aku pikir cuma satu. Namanya manusia ya Mel, namanya manusia. Pada saat lihat itu aku cuma mikir, dia bisa nggak ya bertahan? Dia bisa nggak ya bertahan? Hai guys, jumpa di vlog aku. Selamat tahun baru untuk semua teman-teman yang tentunya punya resolusi baru tahun 2023 apapun itu. Mudah-mudahan tahun 2023 menjadi satu bentuk tahun yang semua impian di tahun 2020 yang belum terjadi tahun ini dijadikan sama Tuhan menjadi kenyataan. Amin. Sambut idolaku, teman baikku, seniorku, MC yang paling mahal. Mulai beban ya, Say. Bukan lagi pajak, Bu. Bener. Sambut sama-sama, ini dia, Feni Rose. Salah. Oki Lukman. Ini bareng dengan Ceriwis. Salah. Seralodo. Iya, bener. Ceriwis. Yang baru apa yang dulu? Yang baru apa yang dulu? Yang Your Wish. Iya. Kalau yang baru gimana? Your Wish. Jadi kalau yang sekarang kan Ceriwis, karena kan kalau Ceriwis kan udah maksudnya udah brand dari TV gitu kan. Kalau sekarang kita bikinnya cherry, buah cherry dan wish. Jadi bisa menghasilkan wish yang sesegar buah cherry. Apaan? Nice. Nah, apalagi gambarnya kan logonya kayak lato-lato ya, Bo. Gitu. Agak bingung antara kayak lato atau kayak lonceng. Iya. Kalau yang begini kan bunyinya beda, Bu. Oh iya benar, nggak bunyi kayaknya ya. 1, 2, 3 jawab semuanya. Kalau sudah bilang begitu berarti ibu harus mampus kejebak ya gue. Kan? Ini perempuannya makanya dipilih Tyson ya. Karena nggak ada saat itu yang mau sama gue. Bukan Bu, bukan. Indonesia semua menyakitkan Bu. Dan memang kan tujuan gue menikah kan bukan cuma sekedar ibadah teh. Oh tapi perbaikan keturunan. Terlihat, untung berhasil ya Bu. Iya baik. Balik modal tuh semua. Sebentar aku mau minum dulu Oh, kebetulan ada celup-celup. Iya. Ini apa sih celup-celup itu coklat ya, Baik banget, luar biasa senior gue. Nggak minta bayaran. Pas kebetulan aku suka susu coklat loh. Bener, pas banget. Iya kan? Dan pakai apa nih? Pakai buka aja langsung? Nggak ada sedotannya. Oh, ada sedotannya. Sedotannya boleh masuk. Iya, silakan. Terima kasih. Pak hari ini nggak kerja Pak. Biasanya Bapak di sini. Dia tekong loh. Oh, biasanya kenapa? Dia sebagai Mister Reportase. Oh, di kali ini nggak muncul. Rempong banget dese gitu. Terus gue bilang, Nek, kalau hari ini nggak masuk, yang dibayarin sih Bu. Gue tekotek saya. Padahal kaki gue napak loh, kenapa mesti takut. Sementara lagi panas-panas begini minum susu coklat. Boleh di zoom ya, nih Candy minum susu coklat loh. Celap-celup loh. Tuh. Gimana? Gimana? Juara. Gue tuh kan nggak seneng manis ya. Ini bukan peres ya, tapi ini manisnya pas loh menurut gue. Luar biasa Tendi. Ya soalnya kan yang minum udah asem ya. Iya benar. Jadi manis, Bo. Aduh gue takut deh, abis begitu kelar ya, keluar, Bo tadi minta sign, minta transfer gitu ya. Iya benar-benar. Beda itu orangnya. Anyway ini bisnis baru aku, celap-celup bersama dengan Dapur Coklat. Aku kirimin Tendi ya. Ini enak banget loh, beneran. Iya kan? Perlu 2 orang kayaknya yang bisa barengan di situ. Bisa Bu. Dan juga ini ada sepatu aku SP. Tendi udah gua kasih. Lihat Iya kan, tadi udah gua kasih tuh. Keren banget. Maaf, jangan takut pecah ya. Iya. Bagus banget. Apalagi kita senang yang agak tinggi-tinggi wedges gitu ya. Ini udah perlu diganti. Tapi benar.
satu hal yang gue selalu ingat dari Indi Barens adalah wedges. Lu tuh selalu pakai wedges. Iya, banci wedges dibilangnya dulu. Rambut digini-giniin. Iya. Terus lu tuh banyak dalam membawakan acara menggunakan jari jemari tangan. Iya, daripada kan? jari kaki, Bo. Iya benar. Kan tahu nggak sih Mel? Iya, kemarin ini betul. kan susah. Daripada Bo. jari-jari sepeda. Mampus. Lebih repot ya, Bo. Iya. Tapi, sebentar aku pengen coba apa lagi dicelup-celup. Jadi built-in ya. Iya benar-benar. Ini ada ekler gitu ya, ada ekler, Iya, ada Teh. ini marshmallow. Ada marshmallow, Teh. Ya, ada cookies-cookies. Ada cookies-cookies. Jadi Croissant, sebetulnya gini, donat, Teh. oh my god. Jadi sebetulnya dibuka dulu minumannya, gini diminum. Iya, ajarin dong. Oh gitu. Sebentar. Yes. Kasih tahu dulu dari awal. Jadi aku kan bisa tahu. Robek. Iyalah. Gini, sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah, Teteh celupin set Oh gitu. Pakai croissant, pakai apose gitu, guys. Kan kalau nggak gini kita nggak tahu ya Nora ya. Yes, dicelup, Teh. Makanya namanya celap celup. Hobi anak sekarang. Celap celup. Emang senior nggak bisa terbantahkan ya saya. Emang jam terbang tuh beda ya kan. Ini enak loh. Endul kan, Teh? Soalnya ada coklat-coklat juga. Coklatnya kan coklat dapur coklat. Walaupun ini harganya jauh lebih terjangkau gitu. Oke ah. Kalau makan terus kan ngobrol-ngobrol. Iya benar, setuju. Jangan ada yang ambil ya. Tetap ya. Tapi satu hal yang gue kenapa pengen ngajak Tendi, banyak banget sebenarnya gue pengen ngobrolin, belajar dari Tendi sebagai senior gue, sebagai seorang host. Tapi kebetulan kemarin kita bersangkut paut ya, ngobrol lagi gara-gara keadaan dari sahabat kita Bekti, ya dong gitu. Nah, Tendi itu kan sama Bekti seperti gue bilang gue sama Ihsan Akbar, ya dong. Iya. Dari zaman radio, terus tiba-tiba Tuhan kasih berkat. Lu tuh berapa tahun sih serius sama Bekti? Yang sama guanya tuh 2003 sampai 2009-2010. Tapi kalau Ceriwisnya sendiri berjalan 2003 sampai 2011 kalau nggak salah. Oke. Jadi gua sudah mulai mundur pas Manuel lahir tahun 2009-an gitu. Udah mulai karena gue lihat kayaknya konsep si Ceriwis ini udah nggak sesuai dengan yang sebelumnya gitu. Udah berbeda. Isinya juga udah games-games yang gue nggak terlalu seneng gitu kalau isinya itu. Apalagi kita tahu basic dasarnya awalnya memang talk show gitu. Terus lu tuh talk show banget kan, Teh? Iya, ya kan gue pendiam orangnya ya, Mo. Sama kayak gue kan, introvert kita. Iya. Jadi akhirnya gue pikir tapi enaknya kalau makan celap-celup ini nggak nempel di gigi ya. Enak banget tuh. Masuk juga jangan lupa ada pasta gigi kita keluarin juga. Banyak ya Ibu ya? Iya. Benonsu kali ini segala ada ya kan. Tapi maksudnya gini, Teh, lu adalah orang yang ternyata kan gini, misalnya di radio jebret, gua sama Lucy, ada Panji, ada Erwin Parangkuan dulu sama lu. Tapi lu tuh ternyata jalan hidupnya banyak sekali bersinggungan bersama dengan Bekti. Iya dong gitu. At the end ya. At the end. When we look back tuh ternyata lu sama Ma Farhan pernah, Erwin pernah. Tapi sama Bekti tuh ternyata lu berdua jodoh banget gitu kan. Iya, sampai setelah Ceriwis itu kelar pun, kita masih dipertemukan di off air. Betul. Dan yang bikin gue bingung kalau dulu tuh waktu eranya masih sama Farhan, tiap kita pergi keluar kota gitu ya, meskipun kita udah nggak siaran radio, aku jalan sendiri gitu, pasti orang nanya, Mbak Indi, Mas Farhannya mana gitu. Lama-lama itu bergeser, setelah Ceriwis selesai, terus kita pergi sendiri-sendiri gitu, entah lagi di mana pasti, Tendi, Bekti mana? Betul. Begitu pula kalau ketemu Bekti, Tendi mana gitu. Betul. Terus sampai akhirnya gue kepikiran, oh ini kalau gini-gini terus. Berarti kan orang kayaknya mungkin masih rindu kali ya. Masih rindu sama kita. Sampai akhirnya kita sempat kepikiran waktu itu kita bikin channel YouTube sendiri. Si Ceriwis ini? Sebelumnya udah ada dong? Sebelumnya udah ada. Kita banyak kontennya Bu, banyak nama-nama channelnya semuanya bubar. Bagus dong. Artinya lo berdua tuh sebetulnya sebenarnya orang-orang yang ditempa oleh radio itu adalah orang-orang yang tidak mudah untuk menyerah dengan keadaan. Iya, karena kita kan biasa kerja gitu ya, biasa kerja. No matter how itu dari hasil kerja ada bonus buat kitanya, tapi kan kita punya kepuasan dalam hal kita berekspresi gitu ya Mel ya. Nah, yang pertama channel YouTube yang pertama itu namanya SIB. Si Indi Bekti. Toh nama kita berdua kan kalau mau disingkat IB Indi Barens Indra Bekti. Jadi kita bikinnya SIB. SIP si Indi Bekti. Itu udah berjalan harusnya sampai sekarang sudah mau 4-5 tahun ya, tapi karena satu dan lain hal jadi akhirnya itu selesai. Terus akhirnya kita dibantu sama BDI. Pak Richard Buntario. Nah, ini udah berjalan setahun. Si Ceriwis itu. Oke, sampai akhirnya kalian nge-MC juga 2i kan? Kan lucu banget udah 2IB. Udah acaranya di TV panjang gitu, terus udah gitu punya YouTube bareng juga. And then lu pernah radio nggak sih berdua sama Bekti? Pernah.
Pernah kan? Pernah sempet radio kan? setahun. V-radio bukan sih? Female radio. Sampai akhirnya kemarin satu kejadian, kebetulan gue ketemu sama Bekti nih teman-teman adalah sebelum malam Natal. Ini ada acara nih di Kipas-Kipas Teh. Okay. Kita syuting untuk video klip Hotman Paris gitu ya. Ini didedikasikan untuk Bang Hotman. Yeah. Bekti seperti biasa dong. Bekti ini kan teteh tahu dong. Seneng banget dia untuk ngelakuin apapun. Ya kan? Sampai nih guys, kita tuh kalau misalnya ada obrolan gini, ada MC nih, budgetnya misalnya nggak pas sama banyak. Bekti pasti mau. Segitu baik hatinya itu harus diakui ya. Tapi kan kalau gue bersinggungannya kebetulan tidak sesering Tendi nih. Tapi Tendi yang ibaratnya continuously barengan sama Bekti. Betul. Orang taunya sekarang Bekti itu pecah pembuluh darah. Kan pecah pembuluh darah itu yang orang tahu biasanya enggak pecah pembuluh darah di otak ya. Di otak ya. Tidak maksudnya satu kali atau dua kali kejadian and then terjadi gitu. Itu biasanya ongoing. Teteh sendiri sebagai yang orang terdekat gitu. Lu sering gak sih melihat Bekti misalnya mengeluhkan penyakit atau pusing atau segala macam? Karena kalau ke gue tuh dia selalu ceria. Betul. Satu hal yang nggak bisa lepas dari Bekti itu orang yang memang sangat terlihat selalu happy dimanapun. Selalu excited dengan segala macam pekerjaan. Mau kerjaannya membosankan kalau kita lihat alurnya gitu ya, mau ketemu dengan orang-orang kan kadang kita kalau kerja ketemu dengan orang-orang yang kurang begitu bisa kooperatif. Dia nggak peduli itu. Yang penting gue senang aja gitu ngerjain. Satu hal positif yang aku ambil dari sisi Bekti adalah dia selalu happy dalam melakukan pekerjaan apapun. Gitu. Energinya tuh selalu pecah di panggung atau pada saat kita syuting. Nah, memang di luar dugaan bahwa sebetulnya akhirnya musibah itu terjadi di tanggal 28 Desember tepat di 45 tahun usianya. Jadi kadang aku tuh gini Mel, pada saat ngelihat kalau sedikit mundur gitu ya, mengingat lagi di usia 45 itu kan ya di usia manapun yang Tuhan kasih gitu ya. Kok di hari itu kadonya bisa pas ulang tahunnya gitu. Bisa pas di hari itu, di pagi hari gitu. Nah, kalau mau dilihat dari kesibukannya dia, hari-harinya dia gitu ya, memang di samping Bekti yang penuh energi, di samping Bekti yang penuh dengan keceriaan, ini anak tuh emang kalau capek nggak dirasa sepertinya. Capek dalam arti apa? Seperti tadi Mel bilang, dia tuh senang dengan semua kerjaan yang dia ambil. Emang iya, dia selalu berusaha melakukan semua pekerjaan dengan hati. Bekti itu demikian. Sampai kadang mungkin dia nggak bisa mikirin dia punya body, gitu. Mungkin karena aku juga banyak kegiatan yang sering bareng sama Bekti, jadi tahu bahwa sebetulnya kalau di luar panggung pun lu ada capeknya. Pasti. Gitu loh. Tahu dari mana? Karena pasti dia Bekti itu sering banget kalau dalam waktu 5 menit lagi break atau lagi di mobil, tiada hari, tiada kesempatan tanpa tidur. Oh, justru tidur? Justru tidur dia. Jadi kalau kita di mobil, kalau aku pindah ke mobilnya dia itu udah gak ada ngobrol. Pas, Bekti gue di mobil lo ya? Ya, masuk, gue tutup pintu, gue nengok ke dia udah gini. Oh, justru bagus dong Teh. Kalau gue tuh justru iri sama orang-orang kayak gitu karena gue tuh termasuk orang yang susah tidur siang-siang. Sama. Gue pun demikian. Tapi kalau Bekti pagi, siang, malam kalau dia ada waktu, dia belum kerja, itu pasti dia pakai buat tidur. Sampai gue gini, lu kenapa capek terus sih Bekti? Emang di rumah nggak ada tempat tidur? Aku bilangnya begitu. Emang di rumah nggak ada tempat tidur atau di rumah nggak bisa tidur? Nggak ada, emang capek aja gitu. Nah, akhir-akhir ini si rasa ngantuk itu sering banget terlihat dan terasa gitu. Lagi syuting break cuma berapa menit dia bisa gini gitu. Langsung capek banget, langsung ngorok. Nah, dulu tuh nggak gitu-gitu banget maksudnya. Dulu capek, ya udah capek ini ngantuk, tapi udah nggak sampai tidur. Nih di setahun terakhir ini gitu, pokoknya setiap ada kesempatan bisa break sedikit itu dia pakai buat tidur, terutama di mobil, Nah, lebih terasa lagi memang di sebulan terakhir ini Bekti memang sering mengeluhkan pusing gitu loh. Jadi memang kita tahu. Tahu. Kenapa? Karena kalau lagi duduk diam gitu dia gini, pusing banget Tendi, pusing banget gitu. Nah, ya mungkin itu akibat dari capeknya dia barangkali ya atau kurang tidurnya dia. Sampai aku bilang gini, ya udah Bekti kalau emang capek lu tidur, sama lu juga mikir kalau waktu itu dia masih punya program TV, kalau nggak salah Besti itu deh. Yang pagi-pagi. Betul. Itu syuting aja jam 11 malam Mel. Syuting itu tuh malam, selesai bisa jam 1. Dia pulang ke rumah, nyampe rumah mungkin udah jam, let's say jam 2 setengah 3. Dia cuma tidur berapa jam, pagi dia mesti sholat subuh, terus dia berangkat lagi siaran. Jarak dari rumah dia ke radio itu kan ujung ke ujung ya, kayak utara selatan. Jadi mungkin dia manfaatin banget waktu yang bisa dia pakai buat tidur tuh dia tidur gitu loh. Nah, jadi aku sempat menyinggung ya gimana lu bisa istirahat enak ya? Lu aja nggak bisa waktu tidurnya
bisa maksimal. Ya gue pun juga bukan penidur yang bisa tidur berjam-jam, cuman paling nggak 5-6 jam itu masih dapat deh gitu kita tidur gitu. Terus kalau lu tahu hari ini lagi pack banget, ya udah besoknya lu agak ada balance buat diri lu. Dia cuma gini, udah deh pusing udah deh jangan ngomong, gue pusing gitu. Begitu terus sampai akhirnya sekali waktu ada keluhan dari dia yang mengatakan bahwa ini hari ini pusing banget ya, Indi, pusing. Terus aku bilang gini, udah pucat mukanya. Aku bilang, Bekti, kemarin ini gue sempat bawa Rafa ke dokter syaraf karena Rafa lagi mengeluh pusing, terus suka agak kaku di sini. Terus dokter umum menyarankan ke dokter syaraf supaya bisa tahu ada apa nih dengan kepalanya. Ya puji Tuhan pada saat diperiksa ternyata Rafa emang kayak anak sekarang, kebanyakan laptop jadi ininya kaku. Jadi itu yang membuat si darahnya nggak mengalir ke atas. Tapi kan kita tahu solusinya ya gitu. Jadi kita udah tahu nggak pakai obat Bekti, tapi si dokter cuma menyarankan oh ya gini. Oh gitu ya. Udah sempat aku kasih tahu tapi kayaknya itu belum sempat dilakuin sama Bekti sampai akhirnya udah keduluan musibah itu terjadi. Jadi sebenarnya sebelum kejadian si pecah pembuluh darah di otak ini, Tendi juga sudah tahu bahwa Bekti sudah mengeluhkan beberapa kali sebagai teman kerja nih. Iya. Pusing betul. Dan pusing. Karena dia memang sering, aduh aku tuh pusing Tendi, pusing. Ya aku mengira pusingnya Bekti ya karena lu kurang tidur, lu kurang istirahat gitu. Dan makannya Bekti kan sama kayak gue, jorok. Makannya tuh ya lagi makan ada apa, ayo apa gitu. Dan Bekti kan kurang sekali minum air putih, dia nggak suka minum air putih kan Mel. Dari olahraga juga gue the whole time gue teman sama Bekti nggak pernah lihat Bekti itu mau olahraga gitu loh. Waktunya juga kapan kali? Waktunya juga kan dia banyak kan bekerja. Betul, gitu. Ini again kita bukan ngejelekin Bekti ya guys. Oh enggak, kita lagi cerita bahwa situasi Bekti memang demikian adanya dalam keseharian bersama aku ya Mel, maksudnya gitu. Maksudnya gini Teh, bahwa kan memang badan itu sebetulnya pasti sudah memberikan signal. Iya. Pasti kayak dia bilang aku pusing, aku segala macam. Sebenarnya udah diberikan signal betul. Nggak langsung jebret gitu kan, Teh. Signal dari badan udah ngasih tahu, teman dekat sendiri udah ngasih tahu, udah ngingetin, ayo ke dokter Bekti, ayo. Ya cuman mungkin ya Bektinya sendiri menyepelekan, mungkin ya, bukan menyepelekan, mungkin nggak menganggap itu adalah hal yang mesti diutamain sampai akhirnya kejadian itu terjadi. Ya mungkin kalau misalnya sempat ke dokter cek kepalanya kan barangkali masih bisa terdetek. Jangan sampai gitu loh Mel. Kejadian itu minta menjawab baik sebenarnya mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti kemarin di tanggal 28 itu kan. Tapi again kenapa kita share, justru kita tuh pengen belajar Teh, bener gak? Karena kan aku percaya bahwa apapun yang terjadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Betul. Apa sih yang itu tamparan buat aku juga sih. Pasti karena kan kita kerjaannya sama kan. Betul. Karena kayak gue juga gini, gue belajar dari Bekti. Ntar nih kita akan obrol juga soal misalnya kan sekarang orang udah pada tahu bahwa insurance Bekti baru 6 bulan misalnya gitu. Itu juga tamparan dan very good self reminder untuk orang-orang seperti kita nih Teh. Iya. Gila kerja, mengejar ambisi, pasti kan setiap orang ada mimpi. MC sering buat acara-acara asuransi. Tapi kita udah memprotek diri kita atau belum gitu. Setuju banget. Tapi lu udah belum nih equip diri lo dengan just in case. Kita nggak minta-minta, tapi kan namanya hidup, things happen dong. Kan kayak gitu, nggak sesuai dengan rencana aja. Kita belajar apa? Dari jebret kejadian, of course pasti lu, gue lihat kemarin lu drop banget, sedih banget. Sangat drop banget Mel. Cerita dong Teh, waktu dikabarin Bekti kejadiannya pecah pembuluh darah di otak, where were you? Waktu tanggal 28 Desember itu hari Rabu. Selasa malam itu Dila sempat WhatsApp istrinya. Teh besok kita ketemuan ya, mau surprise buat Bekti. Jadi mereka berdua ini pasangan yang selalu full of surprises. Setiap tahun mau ulang tahun, mau anniversary gitu, selalu sibuk untuk menyenangkan pasangan dengan memberikan surprise gitu. Jadi Dila bilang, Teh seperti biasa ya, Mas Bekti ulang tahun ini harus ada ya gitu, tapi Mas Bekti jangan tahu. Oh ya di mana di sini dia kasih tahu alamatnya. Jadi aku pikir oh ya berarti tanggal 28 di hari Rabu aku gak kemana-mana karena jam 12 siang mau surprise Bekti. Jam 12 siang itu harusnya surprise Bekti tanggal 28 itu. Iya. Tapi di jam 12 siang itu dia udah di IGD. Jam 7 dia udah kejadian itu ya? Setengah 8. Iya. Pas kejadian di hari Rabu, aku lagi di rumah. Lagi ada orang untuk kita mau fitting buat dress MC. Ada timnya Bekti yang nelfon terus di jam setengah 8 itu. Ya kalau pagi kan kita ribet ya, ngurus ini, utu, anak, unu gitu. Nelfon, dari nelfon biasa sampai WhatsApp,
sampai terus-terusan aku pikir aduh tar dulu deh soalnya mau ada orang fitting gitu. Jadi aku pikir kalaupun misalnya ada yang penting mungkin mau nyusun buat ntar siang ketemuan nih. Aku pikir nih jam 12 nih si timnya Bekti. Kagak lu angkat dong tuh? Nggak angkat karena lagi pakai korset kan korset aku 5 lapis ya Bu ya. Korset apa jadi ribet gitu. Jadi ini si Empo Ati nih dari manajemennya Bekti yang telepon. Ntar deh gitu. Sampai udah selesai fitting masih sampai panjang banget miss call-nya. Ini ada apa? Sampai yang aku akhirnya baru mau ngangkat ini udah WhatsApp video call. Ini kenapa nih kok sampai video call? Sampai video call gitu. Iya. Pas aku angkat, si Muati udah bukan wajahnya dia, tapi Bekti lagi tiduran. Mungkin itu udah di IGD itu kali ya. Unconscious ya, nggak sadar. Iya, udah nggak sadar. Di situ aku masih gini, canda mulu. Lo mau sok ngeprank balik gua nih lo lagi ulang tahun karena kan mereka emang suka bikin gimmick ngeprank gitu loh Mel itu dari dulu jadi gua kadang nggak bisa beda ini beneran atau enggak gitu. Terus kayak gini apaan sih udahlah gua lagi males gua bilang gitu. Udah kalau mau ulang tahun udah tua udah nggak usah pakai ngeprank deh gua masih bercanda gitu karena hari ulang tahun dia nih. Iya gitu. Gua makin sadar waktu akhirnya gua liat si Muati itu nangis. Terus gua nanya ada apa nih? Gue bilang gue nggak mau bercanda-bercanda ya. Ini gue lagi mau siap-siap nih, jam macem-macem. Kita lagi di IGD teh, Bekti pingsan. Tadi muntah. Masih belum percaya juga gue Mel. Masih belum percaya. Terus apaan sih? Gue masih nggak percaya banget gitu. Terus akhirnya baru sih mau bilang, ya Bekti mesti dioperasi. Terus dia ngasih lihat ke situasi rumah sakit gitu di IGD. Di situ gue baru yakin bahwa ini Bekti memang kena musibah. Mel terus terang baru hari ini aku bisa bercerita sebegini enaknya gitu. Waktu kemarin tuh untuk menyebut kata Bekti aja tuh buat gue berat banget gitu ya. Dan masih nggak percaya bahwa sebetulnya ini bukan prank, bukan gimmick, bukan bercandaan. Karena itu semua terjadi di hari ulang tahunnya Bekti itu aja yang aku pikir gila. Orang dari situ aku ke rumah sakit masih sempat WhatsApp Bekti loh aku ini jam bercanda masih gitu karena bener apa enggak sih? Karena setelah itu dikasih tahu bahwa kita di rumah sakit Abdi Waluyo. Itu perjalanan dari rumah yang Mel menuju ke rumah sakit itu di kepala aku masih ini bercanda nih. Ini bercanda nih. Sampai gue tahu sampai di Abdi Waluyo. Ternyata itu gue akan marah banget karena buat gue tuh nggak lucu ya lo sampai bisa ngeset karena Bekti tuh bisa melakukan hal seperti itu karena dulu nih kalau kita boleh mundur sedikit ya Mel dulu tuh Bekti emang kurang ajar banget. Waktu itu kita mau ada event bukan event kerjaan tapi aku ada mau datang ke sebuah event lah gitu. Tahu-tahu gue dijemput Mel dijemput sama polisi. Sama polisi dibilangnya gue ada salah apa gitu gue nggak tahu. Ternyata di belakang itu Bekti itu pas ulang tahun gue. Jadi mana percaya kan yang kayak gitu-gitu kan ngeselin. Jadi gue kepala gue tuh udah full of surprises dari si. Oke rumah sakit tapi iya juga, iya. Gitu. Jadi gue bilang ini kalau sampai ini beneran Bekti bercandain gue nih gue udah nggak mau jadi temenan beneran deh kalau gini. Ini jangan gila nih udah sampai urusan. Ternyata pas gue sampai di sana, Bekti udah nggak di IGD, tapi udah masuk ICU. Terus di situ gue baru tahu bahwa ini bukan bercanda. Jadi gue makin ciut pas udah nyampe di rumah sakit Abdi Waluyo. Terus udah masuk ke lift, itu udah mulai, oh iya ya, ini beneran ya, ini beneran ya. Belum sedih karena cuman masih ada, ini kalau memang ini prank, ini gue marah nih gitu. Sampai di lantai 2, pas buka lift, gue liat Dila lagi udah duduk di bawah, udah nangis. Aku langsung nyamperin Dila, berarti ini nggak bercanda nih, karena kan Dila tuh orangnya nggak bisa buat dibikin drama-drama ngeset ngeprank nangis gitu. Dia orangnya bukan yang seperti itu. Jadi pas aku datang, Dila langsung meluk aku kenceng banget. It is true gitu. Jadi aku pikir ini bener gitu ya. Terus belum pernah tuh Mel ngerasain tulang selemes itu di hari itu kayak ini ruang ICU beneran gitu harus ketemu Bekti di situ. On his birthday. Ya di hari ulang tahunnya. Terus gue dipegang sama salah satu timnya, tanya mau lihat Bekti. Iya aku bilang, aku masuk ke ICU. Terus aku lihat ya udah banyak, udah mulai dipasang alat-alat. Jadi aku yakin memang ini bukan bercanda gitu. Terus akhirnya aku lihat, oh my god Bekti ada di situ. Terus
udah kayak apa ya Mel? Kalau ngebayangin apa di momen itu yang aku pikir cuma satu. Namanya manusia ya Mel, namanya manusia. Pada saat lihat itu aku cuma mikir dia bisa nggak ya bertahan? Iya, pasti. Ya aku manusia biasa, memang nggak boleh mendahului Tuhan ya berpikir seperti itu. Tapi Cuma ada ketakutan itu. ada ketakutan. Ini Tuhan, aku takut, aku bilang, aku takut, aku nggak berani untuk ngebayangin apapun meskipun dalam hati enggak, bukti bisa. Karena situasinya pada saat aku terima info udah pecah pembuluh darah di otak sebelah kiri dan banyak ternyata. Ya pengalaman ini nggak cuma sekali aku alami di hidup aku ya Mel, Mutia Kasim gitu, situasi seperti itu juga aku ngalamin, aku harus bersama dengan Mutia gitu dan sekarang aku sama Bekti gitu. Terus sampai akhirnya aku cuma di situ dan menunggu apa yang akan dilakukan, apa yang dilakukan sampai tepat di jam 1 siang Bekti harus ada tindakan operasi, dipasang koil untuk menyumbat supaya tidak terjadi pembuluh darah lain yang pecah dan langsung dilanjutkan kembali di jam 4 pasang selang untuk drainase cairan yang masih tersisa di kepala. Terus saat Bekti dioperasi aku ada di situ bukan apa-apa cuman kalau ada apa-apa, Bekti tahu ada gua gitu loh. Kalau ada apa-apa, gua tahu dari yang bersangkutan langsung, bukan dari orang lain gitu. Jadi nggak tahu kenapa gua seperti punya keinginan untuk pengen ada di situ sampai tahu Bekti sudah aman kembali masuk ke ICU. Udah sampai 2 tindakan yang kedua, di info bahwa Bekti harus dicukur rambutnya karena mesti pasang selang. Terus gua langsung, aduh kok ini sampai ini beneran banget ya sampai sebegini parahnya. Terus dipasang, dikasih perban, terus akhirnya Bekti boleh kembali ke ruang ICU untuk perawatan selanjutnya. Jadi di tanggal 28 Desember itu adalah hari yang sama sekali nggak pernah ada dalam pikiran aku bahwa perayaan ulang tahunnya dia harus seperti itu gitu Mel kejadiannya. Iya. Itu tadi yang kita bahas ya, maksudnya kita bikin planning, udah rencana jam 12. Iya, udah bukan schedule manusia. Iya dong, ternyata memang bener-bener, kadang-kadang memang kita suka dengar sih, maksudnya ya manusia berencana tapi Tuhan yang menentukan. Ini ya, bener. Tapi kan kedengarannya kadang karena orang sering menyebutkan itu sesuatu yang ibaratnya klise. Iya, kan? betul. Tapi emang that really happened gitu. Betul, iya. Kayak itu, istrinya sudah mempersiapkan, everybody udah prepare gitu. On his birthday itu sih bener-bener sedih banget ya Teh gitu. Banget. Siapa yang nyangka bahwa ternyata sahabat kita orang sebaik Bekti akan merayakan ulang tahun dia ke-45 ya Teh. Betul. Di ICU, bukan cuma di rumah sakit loh, tapi in ICU room gitu ya. Berarti kan sesuatu yang harus di taking care secara serius banget gitu. Nah, tapi Teteh sendiri setelah kemarin dia sadar gitu, ngobrolnya udah gimana Teh? Walaupun kan gue juga sempat ketemu, tapi Teteh lebih sering. Hari Kamis sehari sesudah musibah, Bekti itu harusnya siuman di jam 6 di jam 3 pagi. Harusnya siuman di jam segitu, tapi sampai jam 6 pagi di hari Kamis Bekti belum sadar, sampai jam 9 juga belum sadar. Kalau sampai siang dia belum sadar, dia harus dibangunkan gitu supaya nggak tidur terus gitu. Nah ternyata pada jam 3 sore on the way aku ke sana, aku dapat info Bekti udah mulai ngegerakin tangan. Jadi dia juga ngasih sign bahwa ini saya sudah bangun mungkin ya. Dia gerakin tangannya, terus aku datang, terus nggak ada paksaan aku ingin pengen masuk ke ICU ya Mel, cuman ya puji Tuhan Dila dan rumah sakit juga mengizinkan meskipun mereka bilang cuma 5 menit ya gitu. Aku juga cuma di pintu Mel, kalau Bekti di tempat tidur gitu aku cuma di pintu situ, lihat dari jauh dulu, lihat situasi memungkinkan nggak itu aku masuk gitu. Pas aku di pintu terus kaget banget karena di hari Kamis itu Bekti udah buka mata, udah ngobrol sama Dila. Terus Dila bilang ada Tendi. Terus, nah ini ya kadang yang membuat aku juga gak bisa bedain Bekti ini bercanda atau enggak. Waktu Dila bilang sama Bekti itu ada Tendi. Siapa? Tendi. Siapa tuh Tendi? Gitu. Tapi kayak bercanda. Ya, itu yang sering terjadi waktu pada saat kita kalau bercanda dulu tuh kayak gitu. Ayah ada Tendi gitu. Tendi siapa ya? Gitu. Aku inget banget gayanya gitu. Terus Dila bilang itu ada di pintu. Dia pandangannya sampai detik ini memang belum jelas. Belum fokus. Matanya tuh belum bisa lihat jelas, masih kabur terus blur gitu. Terus dia nengok ke pintu, terus dia bilang gini, oh
itu bukan Tendi, itu Jelo. Percaya dia sakit atau enggak kalau kayak gitu? Iya kan? Iya sih, ya jangan jelo-jelo juga dong Bekti. Iya. Milih guanya kan jauh banget di Iya. Bekti. Lu juga keterlaluan sih. Cuma udah bisa ngucap lelucon-lelucon kayak gitu kan. Iya, gitu. iya gitu. Nah, itu kan juga sering kita lakukan saat kita dulu saat Bekti masih sehat Masih gitu. sehat, iya, iya. Dia nengok, memang kalau ada Tendi di mana? Terus Dila bilang, itu di pintu. Oh, itu bukan Tendi, itu Jelo. Kan Lu antara mau ketawa tapi lu juga sedih kan Iya. gitu loh. bingung antara seneng, sedih, kesel. Seneng karena Bekti bisa Udah bisa respon ada lucu. sedih karena bingung antara ini bercanda atau enggak, kesel karena kok gue Jelo sih jauh amat gitu ya gitu. Akhirnya aku masuk kutuk gitu, terus dia gini, oh ini bukan Jelo, ini Jelong. Masih bisa lagi ingat bercanda-bercanda. Ya dulu, jadi bingung ya kan ya, iya nggak sih Kak, jadi bingung. Tapi Ini tetap matanya kan masih belum bisa ngeliat ke Tendi langsung gitu kan. waktu hari Kamis itu direct dia bisa lihat aku, Wow. Mel. Iya, direct dia bisa lihat aku. Hai Bekti, aku gitu. Oh, ini misalnya Indi, ini Bekti. Oh, ini bukan Jelo, ini Jelong. Berarti udah langsung. Iya, jadi ada eye contact, tidak lama memang. Jadi dia langsung ya matanya Kemana lagi? ini lagi gitu. Tapi anehnya saat mata dia kemana, dia tetap bisa di track Iya, betul, ngomong itu loh Mel. Jadi gue bingung, seneng gitu di situ bahwa wah gila ya ini operasinya baru berapa jam yang lalu, tapi Bekti udah bisa mampu bercanda. Iya. Terus cuman memang ada beberapa kata-kata yang aku nggak bisa nangkep jelas karena mungkin balapan ya ngomongnya. Jadi iya Tendi, aduh aku gitu. Ada kurang jelas gitu. Nah cuman ya bersyukur aja ya Mel karena bisa dia siuman lagi tuh kan buat aku bersyukur ya. Karena kan yang mengkhawatirkan di hari itu dia nggak bangun-bangun yang harusnya di jam. Karena pasti beli itu kan bisa aja terjadi. Betul. Nggak bangun-bangun sampai dokter bilang ini kalau sampai jam 12 yang nggak bangun mesti dibangunin gitu. Dengan dia bisa siuman, aku udah seneng banget. Dengan dia bisa menggerakkan tangan, itu udah luar biasa. Dengan dia udah bisa interaksi, ngomong, itu udah puji Tuhan banget. Betul. Jadi aku pikir, wah ini mudah-mudahan ada progresnya tuh bisa lebih baik lagi, lebih memampukan dia untuk lebih sembuh lagi gitu loh. Nah meskipun seneng ya di hari itu, tapi saat itu aku kayaknya belum bisa menikmati rasa senang yang lama ya Mel, karena itu hari Kamis, terus hari Jumat aku denger dia drop. Terus hari Sabtu tanggal 31 itu yang bikin aku perang batin karena mau nge-MC, abis nge-MC besoknya mau liburan, tapi kan berarti aku harus ninggalin Bekti ya gitu. Padahal keinginan hati pengen bersama dengan dia terus meskipun dia aku nggak di sampingnya dia gitu. Jumat, Sabtu Bekti drop, dia sempat drop ya? Sempat drop Mel, sempat drop. Sabtu lebih parah dropnya, tensinya naik. Sabtu, Minggu dia up and down banget. Jadi bener-bener totally dia harus diistirahatkan. Itu kan yang bikin kita nggak nyaman ya, karena kita nggak tahu ini akan belum ada stabil. belum stabil gitu. Pokoknya intinya Bekti harus diistirahatkan supaya dia pemulihannya lebih total. Terus sampai di Jumat kemarin tanggal 6 pulang dari liburan aku balik ke Jakarta, aku langsung ke sana. Ya surprisingly banyak hal baru dan bagus yang aku lihat karena pada saat aku ke sana kulit di badannya udah kayak kita udah berwarna, maksudnya wah Mel. Oh ya, waktu video klip ini juga di sini juga dia tuh agak udah mulai pucat ya, udah Tapi mulai. gue pikir karena rambutnya putih, kan dia diputihin rambutnya kan. Iya. Karena kan suka jadi, ternyata emang dia udah agak pucat. Udah. Iya. Waktu zaman kita syuting sebelum MC juga sampai dia bilang gini, ini kok bedaknya nggak bagus ya, kan dia mungkin mau touch up, udah nggak ngeblend aja gitu ke kulit warna kulitnya. Nah pas Jumat kemarin tanggal 6 aku lihat dia happy banget karena udah nggak ada selang-selang di badannya, terus warna ininya udah mulai berwarna lah gitu Mel, udah kayak darahnya mulai lancar dah ibaratnya gitu ya. Iya, terus cara ngomongnya juga udah mulai enak, nggak beribet gitu. Iya. Bekti itu di kacamata Tendi kayak apa sih? Karena kan kalau orang luar kan taunya adalah Bekti pribadi yang very introvert, lucu, seru. Walaupun banyak orang bilang katanya iya makanya harus juga sebelum sayang sama orang lain sayang sama diri sendiri misalnya. Karena kan Bekti mungkin banyak kerja segala macam, termasuk masalah misalnya asuransi nih. Banyak orang akhirnya jadi pro kontra, kok masa orang yang sudah jadi artis jauh memulai sebelum kita, Bekti dong lebih senior dibandingin kita di TV gitu. Masa bisa tidak punya asuransi yang mumpuni? Itu kan jadi banyak perdebatan juga.
juga gitu. Tapi sebenarnya kalau di kacamata Tendi, bekti itu seperti apa gitu loh? Kalau bicara karakter kepribadian, ya Bekti itu selalu ingin bisa menyenangin orang terus. Dia tuh nggak pernah nyusahin orang, nggak pernah bikin orang tuh kecewa gitu. Pokoknya dia nomor satu yang terlihat banget, dia selalu pengen membahagiakan istrinya terus sih. Jadi itu yang selalu terlihat. Kenapa aku bisa mengatakan demikian? Karena dia selalu melakukan apapun, Bunda bisa nggak ya gitu. Bunda bisa ikut nggak ya gitu. Pokoknya di situ aku melihat kalau untuk ukuran suami ya, kalau suami gue begitu sih gue sembah suami gue ya Mel gitu. Pokoknya apapun segala sesuatu dia dapat tawaran apapun pasti dia akan, Bunda Dila bisa nggak? Wow. Selalu ada Dila, selalu ada Dila. Memang dia selalu ingin membahagiakan keluarga, membahagiakan istrinya, meskipun kadang dia mungkin lupa bagaimana cara dia membahagiakan diri dia sendiri gitu. Nah, kalau soal asuransi, Teteh pasti denger dong, maksudnya kan ini kan jadi kemarin jadi banyak obrolan di netizen juga gitu loh. kalau soal isu itu aku dengar memang setelah Bekti sakit, isu Bekti punya asuransi. Sebelumnya nggak pernah ada ngobrol gitu? Sebelumnya memang itu mungkin dapurnya Bekti ya, dapur Bekti dengan keluarga. Bekti nggak pernah cerita bahwa dia ambil insurance atau segala macam. Tadinya malah aku pikir Bekti sudah punya gitu. Karena kan mobilitas dia jauh lebih tinggi ya daripada aku ya gitu. Jadi ya aku juga sempat kaget juga sih Mel waktu dapat info ada cerita bahwa Bekti belum bisa tercover asuransinya gitu. Dan baru 6 bulan ini gitu. Kalau soal situasi seperti dia mengambil asuransi dan sebagaimana hal itu aku nggak pernah tahu. Jadi memang baru tahu pada saat Bekti sakit gitu. Tapi kalau basically Bekti orangnya seperti apa ya balik lagi, Bekti tuh orangnya seneng kerja, apapun juga dilakuin. Tapi yang paling utama kalau dalam urusan apapun, entah kenapa pokoknya selalu dia menomorsatukan Dila. Apapun Istri, kita mau ada apa nih, misalnya kita lagi kerja sekali waktu di kerjaan itu, tahu-tahu ada yang mensupport kita mau vaksin. Dia bisa telepon, dia belum divaksin, dia belain Dila untuk datang dulu untuk divaksin. Sesayang itu sama istrinya. Secinta itu sepertinya gitu. Sebagai seorang suami ya. Iya, sebagai seorang suami. Makanya tadi aku bilang kalau suami gue gitu gue sembah bener sih. Mungkin nggak akan pernah gue ada caci maki keluar dari mulut gue ya. Walaupun kita tahu laki kita sayang banget, tapi mungkin rasa sayangnya tuh dia tuh benar-benar segitunya sama istrinya gitu. Dia bisa belain apapun, lagi kerja seperti apapun. Kalau istrinya sudah standby, udah apa dia pasti akan bela apapun buat istrinya. Berarti tadi juga dengar kemarin soal yang penggalangan dana apa segala macam gitu, yang ibaratnya kan sekarang nih berarti kan Bekti masih di ICU dong. Sampai detik ini Bekti masih di ICU. Harusnya sudah bisa pindah kamar sih, tapi mungkin kemarin tuh drop lagi Mel. Kemarin drop lagi, jadi dokter dia belum izinkan, jadi mesti distabilkan dulu leukositnya. Oke, Tendi ikutan juga apa namanya dalam rangka penggalangan dana atau seperti apa? Karena kan Tendi juga salah satu teman tapi udah seperti keluarga yang terdekat yang langsung in charge juga. Kalau soal penggalangan dana ya kan kemarin sempat juga muncul ya berita soal membantu Bekti, dan malah yang lebih kencang info beritanya adalah seputar penggalangan dana yang dilakukan oleh Dila gitu kan ya. Ya kalau buat aku pribadi ya Mel, aku nggak bisa bikin statement aku setuju atau tidak karena itu bukan ranahnya aku, bukan urusan aku untuk ikut campur, dan bahkan mungkin kita mesti menempatkan diri kalau kita jadi di posisi Dila, mungkin juga kita bisa ngelakuin apa aja gitu. Mungkin ya, kita bisa ngelakuin apa aja tanpa perlu kita tahu ini penting atau enggak, ini boleh atau tidak. Di tengah situasi yang seperti itu. Di situasi seperti itu. Cuma kan yang perlu kita pikirin itu adalah di saat kita lagi melihat ada kejadian seperti itu, bom dari netizen itu kan gak berhenti ya Mel. Dan itu kan haknya Dila ya. Nggak ada do and don'ts. Nggak ada dilarang atau tidak boleh, tapi sebagai orang yang merasa orang terdekat dengan Bekti, kayaknya buat gue perlu untuk ngasih tahu. Jadi aku WhatsApp Dila, aku bilang Dil, ada baiknya kalau mau posting apapun tuh dibicarakan dulu. Karena kalau mau bikin penggalangan dana untuk yang dikirimkan ke rekening pribadi itu ada pasal-pasalnya. Jadi ada hal-hal yang mesti kita tahu, gue bilang gitu. Yang penting itu udah aku kasih tahu. Nah untuk selanjutnya ya aku udah nggak bisa ikut campur Mel. Untuk urusan masalah penggalangan dana yang dilakukan sama Dila dan sebagainya itu udah bukan haknya aku ya untuk mau ikut campur tangan. Cuman kan yang walaupun akhirnya ditutup kan. Akhirnya tutup. Cuma kan yang bikin kita nggak nyangka kan reaksi dari netizen yang maha
benar dan maha dahsyat itu kan ngebom ke Dila. Cuma kan terus terang gue kasihan sih jadinya. Pasti dong. Kalau misalnya kita ada di posisi itu, course, kita mungkin nggak tahu yang kita lakukan ini bener atau enggak, so kita dibom lagi dari pihak luar, rasanya kayak apa gitu. Dalam kondisi kita harus mampu untuk bisa berharap pasangan kita bertahan gitu loh, Mel, gitu aja sih. Karena pasti ada kepanikan karena kan Bekti itu adalah tulang punggung keluarga, pasti dong, pasti, ya kan? Pasti ada kepanikan dari istri, dari keluarga gitu, dan mungkin itu suatu hal yang wajar sih gitu. At the end, Tendi, apa yang lo bisa belajar dari sahabat lo Bekti yang saat ini terkena musibah? Lo pribadi? Di tengah lu juga kan sekarang bekerja juga hampir tiap hari gitu loh. Apa yang lo pelajarin yang lo ngerasa oh iya nih gitu? Satu, kebaikan hatinya itu memang Bekti nggak bisa dibeli sih. Dia tuh orang yang tulus banget. Bener, Mel. Setuju. Orang yang tulus banget ke siapapun. Betul. Mau lakuin apapun, meskipun di mata kita kayaknya lu nggak perlu gitu-gitu banget buat ngelakuin tuh kerjaan. Bekti itu orang yang sangat tulus banget, dan itu akhirnya menghasilkan buah yang baik buat diri dia sendiri. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena sebegitu banyak orang yang dia nggak kenal mendoakan dia, berharap dia bisa kembali seperti dulu lagi gitu. Bekti itu orang yang sangat tulus, dan dia tuh kalau mengerjakan sesuatu memang mengerjakannya dengan hati. Dia udah nggak mikirin lagi tuh yang gue kerjain ini orangnya seru-seru atau enggak, kerjanya basi atau enggak, kerjanya lama atau enggak. Dia selalu mengerjakan semua tuh dengan hatinya dia gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya memang di hari gini ya Mel, kita cari temen tuh setiap detik gampang kok. Betul. Kita bisa punya temen si A, si B, si C, gampang punya temen. Tapi lu punya temen yang sangat baik, yang tulus, yang bisa bersama lo sampai detik ini, itu satu dari 1000 dan sejuta kali Mel. Nggak berharap Bekti juga akan punya perasaan yang sama ke aku sama seperti, tapi aku ngelihat bahwa punya feeling, punya perasaan sayang sama dia itu nggak bisa sama dengan teman-teman yang lain, gitu. Kenapa? Karena ya dari Bekti juga memang orangnya baik ya Mel, orangnya tulus aja gitu ngerjain apapun. Sincerity-nya itu ya. Betul. Orangnya selalu apapun oke, iya baik. Nggak pernah bisa bilang enggak. Betul. Walaupun sebetulnya itu juga bukan hal yang baik ya. Iya, pada sebetulnya. Kita merasakan sebelum lu sayang sama orang lain, sometimes we need to put ourselves as a first priority juga. Betul. Self love tuh emang penting di saat seperti itu, karena ya kalau kayak sekarang Bektinya nggak sehat juga ya dia nggak bisa melakukan banyak hal juga untuk orang lain gitu ya kan. Pada the end of the day, satu hal sih yang selalu semua orang bilang bahwa adalah Bekti itu orang baik. Lo juga ngerasain itu banget, kan? Banget. Ada hal apa yang pernah lo ingat sama Bekti? Bekti itu misalnya kalau gue kan beberapa kali punya program bareng Bekti gitu ya Teh. Bekti itu misalnya ya gini, banyak public figure yang juga baik sama public figure. Tapi Bekti itu mau sama kru kita ramean gitu kan, kadang-kadang ada yang ya baik sama kita doang, yang lainnya biasa aja gitu. Ini tidak mengotak-kotakan gitu, which is ya wajar aja. Kalau Bekti itu sama adik gue, manajer gue, sama asisten gue, sama supir gue, semuanya di-treat sama. His heart is in the right place. Itu Bekti itu benar-benar luar biasa, ya kan? Iya, sangat. Orangnya tuh punya, bingung di hari gini gitu ya, bisa ada orang punya hati setulus itu tuh. Cuman dia gitu kayaknya. Benar. Walaupun kadang kita suka bercanda, si Bekti tuh tulus apa bego sih, suka kita bercanda kan. Tapi pada akhirnya sekarang saat kita nengok ke belakang itu kan jadi ibaratnya sesuatu hal yang diingat orang mengenai Bekti adalah kebaikan hatinya. Dia tuh bisa mengorbankan apa yang ada dalam diri dia buat orang lain. Betul. Setuju. Gak apa-apa kalau memang itu gak membuat lo tersiksa. Gak apa-apa kalau gak membuat lo jadi capek gitu. Tapi kalau lo capek ngorbanin diri lo demi orang lain, very unfortunate ya. Sangat disayangkan gitu. Teman-teman kita sekali lagi semua teman-teman yang menyaksikan lagi nonton, kita minta teman-teman, memang Bekti sekarang keadaannya sudah mulai bisa diajak ngobrol, tapi kan memang belum keluar dari ICU. Betul. Dan suatu hal yang Mel sebetulnya pengen seneng seneng ngeliat Bekti makin ada progres. Tapi jujur bukan membuat ini ya, ada rasa takut sih dari aku sebetulnya yang sebetulnya nggak bisa aku tahan. Nomor satu, kalau kita lagi kerja gini mungkin itu lupa ya gitu. Tapi kalau udah lagi duduk sendiri gitu di rumah atau dimanapun, pasti kepala langsung ingatnya tuh Bekti. Satu hal yang aku harapkan adalah semoga Bekti bisa pulihnya tuh benar-benar pulih. Karena kalau kondisinya sakit seperti itu kan, bagaimana dia mau bekerja? Iya gitu. Aku cuma pengen dia bisa balik ke rumah dan balik seperti
seperti bekti yang dulu gitu loh. Kalau bisa minta sama Tuhan ya Teh. Iya betul, minta itu udah tiap saat Mel. Dan apa, terus terang kalau aku boleh bisa mengumpamakan ya, aku tuh kalau setiap hari gitu ya ngerasa kayak, pernah gak sih kita tuh sehari lagi ngejalanin hari, tapi hati lu tuh kayak hilang sebelah. Iya. Kayak ada yang gak enak gitu. Betul. Kayak ada yang, aduh, apa ya gitu. Bukan dari sisi kerjaan kita banyak yang gak jadi ya gitu. Iya. Cuman gimana ya nanti Ya, Bekti. gimana nih dia setelah keluar Ya, gitu. dan berharap pada saat nanti Bekti udah pulang, pasti kan akan ada treatment yang mesti dilakukan, terapi. Semoga Bekti dikelilingi orang-orang yang bisa menyenangkan hatinya. Amin. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu tuh harus ada support yang bantu membuat dia happy, punya memori yang menyenangkan supaya dia akhirnya ke trigger untuk bisa balik lagi gitu aja sih Mel. Dan bisa spiritful lagi ya. Spiritful lagi, iya benar. Tadi terima kasih, Thank you very much teman-teman. Kita minta doanya, mensupport Bekti ya, supaya setelah ini nih, setelah keluar dari ICU, yang dari setelah sekarang keluar dari rumah sakit, it's gonna be the next chapter untuk sahabat kita Indra Bekti. Apapun itu yang nantinya Tuhan berikan kepada Bekti, kita percaya itu adalah yang terbaik. Tapi kalau boleh meminta sama Tuhan, biar kalau boleh ya Tuhan, Bekti boleh dikembalikan normal kembali, karena banyak orang yang ingin dia kembali, rely on him. Banyak yang masih membutuhkan Bekti, terutama anak-anak dan juga istrinya. Jadi semoga benar-benar bisa dipulihkan sama Tuhan serupa sama seperti sebelum Bekti kemarin di tanggal 28. Amin. And we believe in miracle. Tempelkan wajah Anda. Layar kaca. Nggak mau sedih soalnya Mel. Soalnya kalau sedih terus energinya juga jadi akan nggak menyenangkan. Ini juga sehat selalu ya. Sama-sama ya Mel. Thank you. Awas masuk angin Mel. Iya bener. Udah mulai tua soalnya ya. Thanks guys. Thank you so much. Bye.